Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal ikramil karimi wa azimi sultani. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh, wa ilaika yarji'ul amru kulluh alaniyatuhu wa sirruh. Fa ahlun anta tu'bad wa ahlun anta tuhmad wa anta ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah menganugerahkan ke atas orang-orang yang beriman ketika diutus kepada mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan mensucikan mereka serta mengajarkan mereka itu hikmah. Dan sesungguhnya adalah mereka itu pada masa sebelumnya sungguh berada di dalam kesesatan yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 164. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang juga telah pernah disampaikan dalam wirid-wirid kita sebelumnya, bahwa di dalam Islam nikmat itu ada dua macam. Yang pertama nikmat yang sifatnya nisbi. Kalau dalam Islam disebut dengan nikmat muqayyadah, yaitu nikmat yang sifatnya fana dan menipu. Itu adalah nikmat yang Allah turunkan di dunia dan biasanya sesuai dengan keinginan hawa, nafsu dan syahwat. Di antara contoh nikmat itu adalah harta benda, kemudian anak dan istri, perniagaan yang ditakutkan atau dikhawatirkan kerugiannya, emas dan perak, binatang ternak, kebun, sawah, ladang, parak. Dan itu merupakan perhiasan dunia yang merupakan nikmat yang Allah anugerahkan. Nah, sadonya itu Bapak Ibu akan sirna, akan habis, tetapi manusia mati-matian untuk mendapatkan itu. Itu namanya nikmat yang semu, nikmat nisbi atau muqayyadah. Kemudian ada nikmat itu yang mutlak,
yaitu hakikat nikmat yang juga telah Allah turunkan kepada makhluknya, khususnya untuk manusia. Dan nikmat itu telah Allah turunkan sejak Allah menciptakan manusia. Tetapi nikmat itu nanti akan mengantarkan nikmat yang hakiki nanti ke akhirat, yaitu surga. Makanya dalam Al-Quran, surga itu dibarengi dengan kalimat Jannatun Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Apa maknanya nikmat yang mutalaqah itu? Secara sederhana, yaitu kebahagiaan dan nikmat yang Allah agiahkan di dunia dan muaronya nanti sampai ke akhirat. Apakah semua manusia mendapatkan itu? Tentu tidak. Kalau nikmat yang muqayyadah atau yang pertama tadi itu, seluruh manusia pasti mendapatkan. Hanya saja manusia tidak pernah bersyukur atau kurang bersyukur karena memang tidak pernah puas dengan nikmat dunia itu. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam salah satu sabda beliau, sekiranya manusia itu diberikan emas sagadang bukit Uhud, kata Nabi, makanya pasti akan menginginkan amih sagadang bukit Uhud berikutnya. Tidak akan pernah puas. Nah, kemudian nikmat yang mutalaqah itu Bapak Ibu, itulah yang Allah turunkan kepada hambanya yang dipilih oleh Allah. Nah, nikmat mutalaqah itu dijelaskan oleh ulama seperti yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Di antaranya adalah Islam. Islam sebagai agama yang Allah ridhai, anugerah yang besar Allah berikan untuk umat manusia. Tapi ternyata tidak seluruh manusia yang mendapatkan Islam itu. Bahkan ada yang terlahir dalam keadaan Islam, ayah ibunya Muslim, ini hidup dalam keluarga Islam, termasuk juga dalam masyarakat yang semuanya Islam, tetapi akhir hayatnya ternyata nyunda Islam. Nah, itu yang dikhawatirkan. Nah, sehingga Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah dan mudah. Maka beruntunglah orang yang hidup dalam Islam, karena dengan Rahman dan Rahim, kasih sayang Allah Bapak Ibu jamaah, Allah selalu berupaya untuk menerima hambanya itu dalam keadaan apapun. Barabanya dosa yang nyopa buat, maksiat yang nyo lakukan, selama nyo tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, maka Allah akan selalu bentangkan ampunan siang dan malam. Makanya nama Allah itu salah satunya Al-Ghaffar, Maha Pengampun, Al-Afu, Maha Pemaaf, At-Tawwab, yang menerima taubat, Ar-Rahman, Allah itu Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Maha Penyayang Allah itu Bapak Ibu. Ketika awak melakukan perbuatan dosa, manusia aku kan berdosa, kau termasuk awak. Baranalah gadang dosunya, Allah selalu menantinya untuk kembali kepada Allah. Nah, dan ketika manusia itu berbuat dosa, Allah tidak ada mencela manusia itu berbuat dosa. Bahkan Allah memanggilnya itu dengan panggilan sayang. Tidak ada Allah itu menyeru wahai pendosa, tidak ada. Wahai orang-orang yang hina, tidak ada Allah menyebut bentuk itu. Wahai orang-orang yang zalim, yang zalim itu nanti di akhirat. Di dunia tidak ada Allah menyebutkan. Wahai para pembangkang, tidak ada Allah menyebutkan bentuk itu. Tapi di dalam Al-Quran Allah memanggil
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. Baitu indahnya kalimat Allah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dengan rahmat Allah. Huwa yaghfirudz dzunuba jami'an, Allah mengampuni seluruh dosa. Dipertegas lo balik oleh Allah, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ketika manusia melakukan perbuatan dosa di siang hari, malaikat lah siap mencatat tu, malaikat aqib. Ketika malaikat akan mencatat, apa kata Allah? Tunggu dulu, jangan dicatat dulu, tunggu sebentar. Mana tahu sebentar lainnya takana jo ambo istighfarnya, dan jangan dia tahu kena lain malaikat nan lain kecil Allah. Ketika awak berbuat dosa di malam hari, malaikat akan mencatat, ditagah oleh Allah, tunggu dulu. Dan Allah larang untuk dia tahu kena lain, jangan dia tahu ke malaikat nan lain. Sudah tu tabi lama tu hari tiba siang, lalu kata malaikat, ya Allah kula siang hari tak dogenya kau taubat tu do. Kecil Allah, tunggu dulu, mana tahu nanti sore nyo takana jambu. Dan jangan dia tahu lo balik dulu kanan lain. Begitu terus Bapak Ibu sampai malam. Ketikanya berbuat dosa siang hari, Allah juga demikian. Selama anguknya di badan, Allah masih menunggu. Sehingga apa kata Allah? Allah diagiahlah awak ko peringatan berupa kesusahan, diagiahlah awak penderitaan, diagiahlah awak sakit, diagiahlah awak kesibukan yang menyita tenaga. Dan takana waktu itu perbuatan dosa awak mengalirlah hidayah Allah di dalam hati. Takana mungkin dikode karena dosa nambo kerajukan. Nah di saatnya sedang sakit, ndak taduh-taduh lidahnya mengecekan, ya Allah, ya Allah. Ketika anaknya pahlawan kayaknya, astagfirullah, mungkin nambo ko dulu takana melawan korang gay. Ketika nyo susah merawat orang di sekitarnya, waktu itu kananya Allah minta ampunnya, tu kecil Allah ke malaikat, celiak dia kau. Bukannya ambu agiah kayaknya peringatan nyo bertakana aja ambu, celiak nyo bertaubat kecil Allah. Allah umumkan di hadapan yang lain, celiak di kalian hambaku bertaubat, diumumkan oleh Allah. Ketika awak melakukan amal saleh, diumumkan oleh Allah. Ketika awak berbuat maksiat, Allah rahasiakan. Ma'a luar biasa rahman Allah Bapak Ibu. Itu bedanya jawab Bapak Ibu. Dia awak ketika ada kawan atau keluarga anak yang berbuat zalim, langsung keluar kata-kata yang padiah menyai hati. Angkalera, woi cilaku, woi cipeh, woi juliang, ang pahlawan. Itu kalimat yang keluar lidah awak Bapak Ibu. Anak nak tahu diuntuang. Beko ba sampai-sampaian ke orang. Wah, tah payah den ampun den. Payah den tinggal di rumah. Minantu den mangku, mintuo den mangku. Ba sabui-sabui ke orang. Tapi ketikanya melakukan kebaikan, salah saya dia, anuna minantu mintu tentu iyo. Lah kayo kan rumahnya tu. Inyo tinggal di sini. Nyo nanti layo tu haruna biasa saja tu nyo. Sialo leh nak kerajaan dak inyo. Mode itu awak Bapak Ibu. Bahkan dosa awak sendiri pun ketika Allah menutupi, awak nak membuka ke orang lain. Pada saat awak melakukan perbuatan maksiat, dosa siang malam, bahkan dosa-dosa tahun-tahun sekian 1000 tahun yang lalu, awak sabui ke orang. Ambo dulu mangkuah.
Walaupun mungkin tujuan awak untuk mengajari generasi yang akan datang, tidak boleh awak menyabui dosa awak ke orang. Kalian jangan tiru lu perangai apa. Pak dulu kawan-kawan yo kadang pergi kata be orang malam. Atu bapan siang tu. Atu kami pagilah membe ulai ikan. Atau misalnya maliang ayam. Bangga menyabuian. Dan ikut nak boleh kalian perajuan. Nanti pikir dia nak cucu bapak ibu atau dikanak-kanak awak, berarti perangai nan buruk aku nak kini situ. Nanti litih di pangana anak tu. Orang saya suak lebih buruk lah perangainya. Masih mendingan kami maliang parawih. Jadi intinya memang tak boleh disabui-sabui. Nah, itulah Islam indahnya. Dan Islam tu apa namanya tu tak membuat susah, tak membuat sampi, tak membuat panik, Bapak Ibu jamaah. Termasuk tausiah-tausiahnya, pengajian yang disampaikan membuat hidup kau lapang, tak membuat hidup itu sampi. Sebagian kini kaum muslimin agama kau sampi ininya. Sehingga banyaklah sagalu indak mulia, sagalu indak mulia, sagalu indak mulia. Iko bid'ah, iko bid'ah, iko bid'ah. Jadi dek karena kedangkalan ilmu pemahaman awak tentang Islam, itu yang terjadi. Tak mengerti dan seolah-olah inilah yang menghidupkan sunnah. Padahal Bapak Ibu jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu lapang itu, sanang orang katanya. Nah, itulah Islam. Ini sesuai je fitrah. Tu nikmat tu. Nikmat yang hakiki. Kamu 2 hari yang lalu ya, ke Patang sambil istirahat. Sampai-sampai Ustaz Sokani mengecehan. Ambo tidak mengerti kama makna bid'ah ku pengertiannya. Sebab dalam hadis Nabi memang Nabi mengecehan. Bahkan dalam khutbah acuk disampaikan dek khatib kan. Fa inna khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairal umuri awsatuha. Tidak apa yang tidak datang dari Rasul itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu dalah sesat. Kullu dalalatin finnar. Ujungnya neraka tu. Kalaulah neraka Nabi menyebut, kau berarti kau tidak sembarangnya kau. Tidak main-main. Kalaulah neraka disabui di Nabi, berarti kau tidak main-main. Lalu apakah segampang itu awak menyabui orang kau masuk neraka? Jadi hati-hatilah, lidah awak kau nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Barajalah. Imam Syafi'i Bapak Ibu wajib membaca bismillah ketika berjamaah. Tapi dalam Imam Malik haram dia. Lalu mana batua? Kalaulah haram hukumnya apa dalam usul fikih? Apa makna haram? Apa makna halal? Apa makna perintah al-amr? Ma yuthabu 'alal fi'li wa 'uqabu 'ala tarkihi. Itu dalam usul fikih kaidahnya. Kalau nyola ditinggalkan menyoba dosa. Kalau dikarajokan akan mendatangkan pahala. Jadi 5 ukurannya tuh. Nah, jadi Islam tidak sesampi itu. Nah, makanya tu awak ko Bapak Ibu, yo dalami Al-Qur'an, dalami fikih. Kalau tidak mengerti kecil saya tidak tahu. Jadi Allah dan Rasulnya pun juga mudah dalam Islam. Itu nikmat itu. Kemudian nikmat itu juga Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amo Bapak Ibu ya, ada jamaah dan ucapan ko indah jarang tadanga bahkan cuk, apalagi tiba bulan Rabiul Awal. Yang mengecekku yang rajin berjamaah dulu, yang pai wirid pengajian di ma ada tablighnya tiba lusinan, bahkan berpakai baju saroman. Ketika diceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya itu kan Nabi. Nabi itu tidak sama Jawa. Nabi itu dilindungi oleh Allah Tarwih.
Sehingga dengan kalimat-kalimat bantuan itu itulah awak lemahkan iman awak dan merendahkan perjuangan Rasul. Siapa orang yang tidak dilindungi oleh Allah? Awak kok dilindungi oleh Allah? Awak ni tidak muah dilindungi. Tanda Allah melindungi Allah, awak diturunkan Islam. Tandanya Allah melindungi awak, diturunkan Al-Quran. Tandanya Allah melindungi awak, Allah utus Rasul untuk menjelaskan makna Al-Quran. Tandanya Allah melindungi awak, dia gih awak fitrah. Tandanya Allah melindungi awak, dia gih awak akal. Tandanya Allah melindungi awak, dia gih awak pemikiran. Tandanya Allah melindungi awak, dikirimlah ulama dan guru-guru untuk menerangkan ku jalan dan benar. Dan dikecian mulu di Allah tu ku hati-hati gua, ku nafsu gua, ku hawa, ku syahwat, ikut duri, ku iblis, ku syaitan, ditarangkan sadunya. Cuman awak ni ndak muah dilindungi. Seolah-olah Bapak Ibu Nabi salamai sehidup beliau saja kita. Padahal kalau awak baca dengan telitilah sejarah kehidupan Rasulullah tu Bapak Ibu jamaah, mungkin ndak kata dua taduh yang matua manjalun. Ketika Nabi berada di Makkah, tu banyak tahapannya tu. Menjelang beliau menjadi Rasul, banyak peristiwa. Menjelang umur 2 tahun, menjelang umur 4 tahun, menjelang umur 6 tahun, menjelang umur 8 tahun, menjelang umur 12 tahun, 4 balik tahun, 8 balik tahun, umur 20 tahun, 25 tahun. Manga Nabi itu? Nah, tahu Bapak Ibu manga Nabi umur segitu? Umur 38 tahun manga Nabi, umur 40 tahun, umur 48 manga Nabi, umur 50 manga Nabi. Tak tahu ke awak tu? Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, hidup dalam keadaan miskin. Ketika diceritakan penderitaan Nabi, ajawan awak itu kan Nabi. Nabi itulah dijamin masuk surga. Seolah-olah Bapak Ibu jamaah bantu rendah bana perjuangan Rasulullah. Nabi telah dibina, ya telah dibina tentukan barik tu Bapak Ibu. Di Makkah ikut dan diadui Nabi. Beliau menghadapi orang-orang musyrik. Tidak hanya umat Islam, beliau yang dituju untuk dibunuh. Dirangui jangui Nabi, dipasamuan de pemuda-pemuda, disiram jo kotoran kudu, jo kotoran kibas nan basah tu sedang sujud. Ndak ada awak mendalami itu. Bukan Nabi tidak bisa kayu Nabi. Beliau pernah memiliki 12 ekor kendaraan termahal, 7 ekor kudu yang maha-maha ragonya seantero kota Makkah, 2-3 ekor untu yang paling maha aja ragonya, 1 keledai dan 1 begal. Begal tu peranakan keledai dengan kudu. Dek Nabi saking sayangnya ke begal tu, dia giah lu dek Nabi itu namo yang mudah dingin, dul-dul namanya. Untuk kesayangan Nabi bernama Ghazwah. Beliau juga punya kucing piaraan bernama Muizzah. Pulang Nabi dari Musajid, Muizzah ko bapaluak di pau beliau, dibarui-barui di Nabi. Kalau orang azan tu dirianginyo irama azan tu ngeongnya Muizzah. Baik itu akhlak Rasulullah. Itu di Makkah Bapak Ibu. Wafat Khadijah pada tahun ke-10 kenabian. Wafat lo Abu Talib paman beliau, makin menjadi-jadi. Makin menjadi-jadi beliau tu disiksa sampai akhirnya berencana pembunuhan kepada Nabi. Tapi sia nampak yang dulu disuruh Nabi pindah umat waktu itu. Pindahlah Nabi hijrah dari Makkah ke Yasrib atau Madinah. Yasrib itu Bapak Ibu, Madinah itu kan namanya dulu Yasrib. Yasrib itu berasal dari nama seorang pengikut Nabi Nuh sekitar tahun 1800 sebelum Masehi. 2600 sebelum Masehi.
bernama Yasrib bin Qainuqa bin Mahlail. Hanyalah tu yang menempatkan Yasrib itu dulu. Ketika sampai di Yasrib, tiga lah masyarakat yang dia doain Nabi. Pertama sahabat Rasulullah yang beliau cintai, yang suci, mulia dan baik. Yang kedua kaum kafir Arab yang tidak beriman dengan kerasulan beliau dan membenci kehadiran Islam. Dan ketiga kaum Yahudi. Bayangkan Bapak Ibu, tiga kunan dia doa Nabi bacaru menyikapinya. Sahabat ketika sampai di Yasrib tu tidak senang, banyak nan sakit, sampai ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, balik selawat balik ke Makkah, tidak taluk kami duit di siku. Aisyah pun mengatakan, ya Rasulullah, Abu Bakar raya hamba sakit, sahabat yang lain pun juga demikian. Lalu apa doa Nabi? Ya Allah, jadikan negeri ini kota yang kami cintai seperti kami mencintai negeri kami kota Makkah. Tu baby, benar dia doain Nabi. Lalu orang Muslim kafir di Makkah sanang Nabi sesudah enggak 58 kali parang dia doain Nabi. 28 kali Nabi langsung memimpin, mulai dari perang Abwa sampai terakhir perang Tabuk, dan dipimpin oleh sahabat 27 kali. Dan dalam perang tu Nabi nak tagak ada menyuruh, beliau langsung turun. Jangan disangka Nabi tidak berdarah-darah, berdarah-darah Nabi. Apalagi dalam perang Uhud contohnya Bapak Ibu, ketika pasukan pemanah tu tagak di atas bukit, di muka Jabal Uhud tu, bukit Rumman namanya, nak salah tu. Nabi lah peringatkan itu pasukan pemanah 50 orang tu, apapun yang terjadi kalian jangan beranjak di atas bukit tu. Nah, tetapi ketika pasukan muslim lampia mengalahkan pasukan musyrik, Bapak Ibu jamaah, hampir mengalahkan, tak padayolah pasukan pemanahku mencari haratu rampasan perang, sehingga balari lah jo. Maka Khalid bin Walid memutar arah. Waktu itu Khalid bin Walid alun-alun itu alun Islam lah, memutar arah ke utara, dikapuanglah pasukan muslim. Akhirnya dapatlah pasukan Islam ku dikalahkan. Kesempatan itulah yang dimanfaatkan salah seorang kaum musyrik untuk maintai Nabi. Diambilnya lah batu gadang, labiah gadang dari 2 kapalo, dibayarnya ke Rasulullah. Adonan membayar Nabi jo talu bagai. Hingga beliau dek saking gadangnya batu, tak parosok Nabi ko masuk ke lubang. Lubang tu agak dalam. Waktu itulah kesempatan orang Quraisy mendekati Nabi. Dan Ali menceliak waktu itu. Nabi Ali juluakanlah tangan, kemudian dimintalah kepada Rasulullah untuk mengambil ke tangan. Ketika tiba dia mulailah kaum musyrik untuk menyerang Nabi. Diambil dek sahabat 9 orang, termasuk nama Nabi itu Abu Buraidah. Panuhlah punggung kau dek panah. Begitu cinta sahabat ke Nabi dulu. Waktu Nabi tagalinding masuk lubang tu Bapak Ibu, helm baja Nabi kuah kan di mukanya kan ada panutu itu patah, sehingga manusuklah pipi Rasulullah, tambuh kemari patah gigi seri beliau 2. Waktu parang selesailah baru Ali bin Abi Talib malap pipi Rasulullah dan panuh darah. Beliau payah tagak. Itu perang Uhud baru tu. Alu perangan lain-lain. Jangan disangku gampang. Jadi dimawa aku. Mau itu sahabat dulu cintakan Nabi. Dan mereka bertanya itu, ya Rasulullah, yang membuat Allah tersenyum? Seperti yang ditanyakan oleh seorang pemuda yang menggenggam kurma, beberapa butir kurma. Dijawab oleh Nabi, Allah tersenyum melihat seorang laki-laki tanpa baju perang majunya ke medan perang. Sehingga menggarumihlah hatinya Bapak Ibunya mamanunya kurma ko. Ketika alun sudah Nabi menyampaikan tu, lamuna kurma ko mah dicampaknya kurma majunya, hingga meninggal gugur sebagai syahid. Jadi Bapak Ibu, waktu itu perjuangan Rasulullah. Belum lagi akhlak beliau banyak nan ko. Tidak ada sejarah yang lebih detail dan lebih rinci selain dari perjalanan kehidupan Rasulullah.
Lalu apa kota masuk awakku mencintai Rasul? Nggak usah dijawab Bapak Ibu. Kalau ada orang bertanya kawak, bahkan maaf mengecek ku ado ke ustaz bertanya kawak ku guru, lai Bapak Ibu mencintai Rasul, diam sih. Bama kau diam sih misalnya. Dalam kitab Muqashafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali Bapak Ibu, kalau kamu ditanya mencintai Allah dan Rasulnya, diamlah. Bama kau diam, sebab kalau awak jawab iyo, beko khawatirnya awak kau tak masuk orang munafik. Bama kau orang munafik, sebab awak alun memenuhi syarat untuk mencintai Allah dan Rasul itu lain. Orang kalau mencintai sesuatu tu Bapak Ibu, nyu akan hidup sesuai dengan orang yang nyu cintai. Ya, para sahabat dulu jangankan ibadah Nabi, jogarak Nabi si tak tiru dia. Seperti yang Abu Hurairah pernah menyampaikan sebuah hadis, sepotong hadis di hadapan kaum muslimin yang lain. Disampaikan hadis itu tentang kabar pertakut. Tapi sesudah hadis itu disampaikan, Abu Hurairah kunya tersenyum, sehingga kaum muslimin bertanya, wahai Abu Hurairah, bukankah tadi sabda Rasulullah yang kau sampaikan itu kabar neraka, kabar pertakut? Mama kau tersenyum. Lalu apa kata Abu Hurairah? Mangko dulu Nabi menyampaikan hadis kau cina. Juga rak gari ditiru. Jangankan akhlak beliau, juga rak gari pun ditiru. Jadi bahas sikap awak Bapak Ibu, kalau ditanya itu diam. Kalau awak jawab iyo, beko munafik wak. Tapi jangan dijawab lo indah. Sebab kalau awak jawab indah, beko awak jatuh kepada kafir. Kalau didasak jo, maka jawablah dengan doa. Mudah-mudahan Allah mengalirkan rasa cinta itu dalam hati untuk bisa mencintai Rasulullah dan mencintai Allah. Ma'alu awak kamani mendapatkan ridha Allah sementara awak tidak ridha dengan ketetapan Allah. Awak berkeluh kesah jo dengan keadaan yang awak terimu, marang-marang jo. Ma'alu awak karidha tu. Jadi banyak hal-hal yang membuat awak tu munafik dalam ucapan-ucapan. Termasuk juga maaf mengece Bapak Ibu, kadang menyumbang dengan sebutan hamba Allah, kecuali kalau pengurus namanya bui. Yo kalau ndak ingin awak diketahui orang sabui salah, kecil salah orang kurang mau disebut namanya. Ada sumbangan dari seseorang yang tidak mau disebut namanya. Itu salah kalimat itu. Sumbangan dari orang yang tidak mau disebut namanya. Lah tu. Sebab sumbangan awak pun tidak bisa dibandingkan dengan sumbangan sahabat barakuai itu. Jadi yang mengakui awak tu hamba, biarlah Allah, dan berusahalah untuk menjadi hamba Allah dengan doa. Makanya ulama mengingatkan kepada awak untuk bisa mencintai Allah atau Rasulnya itu juga langkah-langkahnya itu adalah yang pertama dengan doa. Ya Allah, jadikan namaku orang yang mencintai Rasulullah. Orang kalau mencintai Nabi ko Bapak Ibu, mandangan nama Nabi disabui ko tabi ayam matunya. Ketika mandangakan salawat barang ia matunya. Bang ko bantu itu, aduh kerinduan di hatinya batamu jo Nabi. Aduh keinginannya tu berkumpul aja Rasulullah. Alangkah bahagianya Bapak Ibu jamaah katikunya barado di barisan kafilah nan panjang nanti di padang mahsyar, dan yang memimpin itu Rasul menuju ke sarugo. Makanya Nabi mengecekan kepada sahabat, kata Rasulullah, aku rindu kepada sahabat, kepada saudara-saudaraku, kecek Nabi. Lalu apa kecek Abu Bakar? Ya Rasulullah, bukankah kami ku saudara engkau? Maka Nabi manggeleng ketik sambil tersenyum. Indah Abu Bakar, kalian sahabat ambu, kalian bukan saudaraku.
Saudaraku adalah orang yang tidak pernah mencaliak ambo, dan ambo pun tidak pernah mencaliak mereka. Ambo mencintai mereka, dan di hati mereka pun merindukan ambo, kata Nabi. Dalam riwayat lain, Abu Hurairah meriwayatkan, Bapak Ibu, dalam Sahih Bukhari mengatakan, waktu Nabi sampai di sebuah pekuburan, kemudian Nabi mengucapkan salam, salamun alaika ya ahlal kubur, wa inni insyaallah bikum lahikun, kata Nabi. Salam sejahtera untukmu wahai penghuni kubur, dan insyaallah ambo akan menyusul kalian, kata Nabi. Dan juga nanti orang-orang di belakang ambo, bersabarlah. Aku sangat merindukan saudara-saudaraku. Maka sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami saudara engkau? Cemburu sahabat. Maka kata Nabi, kalian bukan sahabat, bukan saudaraku, kalian sahabat aku. Saudaraku adalah mereka yang nanti menyusul aku, tidak pernah bertemu denganku, tapi mereka sangat mencintaiku dan aku juga mencintai mereka. Bertanya lo sahabat, ya Rasulullah, baca rohnya engkau menandoi nanti umat engkau di padang mahsyar. Lalu kata Nabi dalam sabda beliau, bukankah kalian bisa membedakan seekor kuda yang ada bagian putih, kuda hitam, ada bagian putih di badannya tu, di tengah kerumunan kuda yang hitam legam. Dan ambo mencaliak umat ambo ku nanti dari cahaya air wuduknya, kata Rasulullah. Dan aku nantikan mereka itu di telagaku dan minum bersamaku. Siapa yang kamu dapat itu tu? Kadang awak mengecek ense maidin sunnah Nabi, maidin sunnah Nabi. Anan sunnah kulai tentu doa anan sunnah. Sunnahku adonan wajib di kerajuan, adonan boleh di kerajuan, adonan boleh tidak, adon tidak boleh di kerajuan. Tidak gampang-gampang saja buat sunnah. Jadi bacalah sejarah Nabi itu, Bapak Ibu, jangan bosan-bosan. Kini banyak tu, ambo sangat menganjurkan itu. Wajib awak baca tu. Memang wajib, sama Allah nama nyuruh dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Dan bukti awak mencintai Allah pun juga dengan mengikuti Rasulullah. Surah Ali Imran ayat 31. Itu peringatan Allah dalam Al-Quran. Dan Allah juga menegaskan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diperintahkan Rasulullah, ambil itu kerajuan, dan apa yang dilarang oleh Nabi, jangan di kerajuan. Dan bacolo asbabul wurud dari hadis. Mamang kau turun hadis tu, dibacolo. Sudah tu bahas sebabnya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah, banyak sebenarnya nampara lu awak pelajari. Jangan gampang-gampang, kadang apalagi di WA, nanti kiriman orang itu lu kiriman balik. Ndak ditelaah dulu. Imam Suyuti saja Bapak Ibu jamaah pernah mendengarkan khatib yang sedang berkhutbah. Khatib yang berkhutbah itu menyampaikan bahwa hadis itu diriwayat Ibnu Majah. Dan Imam Suyuti kok tahu yang meriwayatkan hadis itu bukan Ibnu Majah. Dan tidak langsung menegur sesudah khatib turun. Pulangnya dulu, di paresonya lah kitab hadis karya Ibnu Majah. Ya tidak bersurinya. Tidak boleh hatinya diulangnya sekali lagi sampai 3 kali. Katikonya lah yakin merasa memang hadis itu bukan Ibnu Majah meriwayatkan, baru disampaikan. Hai saudaraku, hadis yang kau sampaikan tadi bukan Ibnu Majah yang meriwayatkan. Baitu ulama hati-hatinya dulu. Tunan ulama. Makanya dalam Al-Quran tu ulama tu sabit 2 kalinya. Dan yang menjawab ulama tu Allah. Dan awak nama dia gelar ulama tu Allah magi gelar. Tanda ulama tu luas ilmunya, dengan keluasan ilmunya namantakan ia takwi ke Allah. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut, hamba-Ku yang takut kepada Allah itu adalah yaitu orang ulama, kata Allah dalam surah Fatir ayat 36.
Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, makanya dek kini masih di bulan Rabiul Awal baca sejarah Nabi itu taruih tiap hari. Apalagi kini ada namanya atlas Ibu. Bila perlu dicatat tuh atlas perjalanan kehidupan Nabi pakai gambar-gambar. Bantu buki Nabi mandaki itu. Bantu gua dan dia nunya. Yo memang apa namanya yo luar biasa lah. Sehingga kata Imam Quraisyhab ketika ditanya tentang Rasulullah itu Nabi Muhammad, apakah beliau itu luar biasa? Mangkunan pantas tu ndak manggua. Ketika ditanya tu apakah Muhammad itu manusia luar biasa? Mangko jawaban tu ndak manggua mayuan, tapi manggeleng. Mangko manggeleng. Kata manggeleng ku gerakan manggelengku adalah gerakan mengungkapkan luar biasa. Deyo luar biasa. Awak kalau menceliak perangai orang kare kan deyo hampun den diang. Ndak ada orang yang mengarajon bentuk itu. Nah, jadi Bapak Ibu, tumbuhkanlah cinta akan Nabi itu dengan berdoa ke Allah. Sudah tu banyak salawat. Salawat, apa banyak Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala. Apalagi tiap petang kami malam Jumat. Nah, orang nama salawat tu nanti termasuk insyaallah orang nanti tandui Nabi. Pelajari sirah beliau, tauladani akhlak Rasulullah. Akhlak Nabi ku Bapak luar biasa Bapak. Ya memang tak bisa dicari tu. Celah buruk akhlak Nabi ku nak dur. Contohnya saja di makanan. Tak pernah Nabi ku mencela makanan. Dia awak mungkin hampir tiap hari bahkan berulang-ulang dalam sehari. Apalagi makanan Bali. Nan kurang garam lah, nan kalabian asam lah, nan kalabian gula lah gay. Kadang tiba di ayahnya ko dibuain kopi, dia nak gadih atau dia mahnya. Berbuat kopi manis lah tinggal minum silenya. Dia manis mana? Nabi nak doa nama itu tu. Ada sana makan mah itu. Garam kurang agak embang. Ndak ada ni ndak mengaluakan kata itu. Walaupun mungkin menurut awak tujuan itu tak masuk mencela. Nabi ndak pernah mengucapkan kalimat na bentuk itu. Nabi kalau ndak suka Nabi tinggalkan. Beliau tinggalkan makanan itu. Kalau ditanya orang Nabi pasti dengan senyum. Tidak lama, coba parimu sedang kenyang baru. Itu sederhana sih. Maludah, awak kebiasaan sambil berjalan tu maludah. Kadang kamungku, nak lama dia awak. Padahal maludah itu akhlaknya kakida, meranti sebentar lu. Awak sambil berjalan tu. Kadang sambil mota aja kawan. Kadang dia datih kendaraan dia undang. Maludah tu. Karena orang lelakang Bapak Ibu ku kencang orang kan di bawah angin tu ludah tu. Tu akhlak Nabi nan paling sederhana saja lah nak tertiru dewa. Apalagi yang baik. Tu luar biasa. Makanya Allah menyebut dalam Al-Qur'an khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an. Itu Aisyah menjawab. Kalau Allah mengatakan dalam Al-Qur'an wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung, luhur dan luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah, marilah ulang-ulang, bacalah hadis Nabi, bacalah sirah nabawiyah, pelajari balik kisah perjalanan hidup Rasul. Intu ngadu peringatan Maulid Nabi ku Bapak Ibu. Kalau tidak adu tu mungkin nak dulu orang macam-macam sejarah Nabi. Ya, untuk ang lihat untuk mengenang-kenang supaya awak bisa itu. Ba'alo ka bisa awak mencintai Rasulullah kalau tidak kenal dengan kehidupan beliau. Nah, itulah barangkali Bapak Ibu kajian awak, mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi yang menyampaikan. Banyak maaf. Tadi itu
Kalau memang awak tujuannya sebagai penilai lomba masak tu boleh. Nyo kan mukaswi nyo kan di rumah aku. Di rumah aku apa kan biasanya kan awak kan makanan kok nambah bali, kok makan di lapau. Awak kan acuk bantu itu tu. Makan di lapau, aku kurang nunya, kurang ikut. Kalau tujuan awak tu mampeloi atau majana, tu biasa. Tapi dengan bijaksana. Aku lah lama aku, tapi kau dapat ditambah sedikit lagi garamnya. Itu. Udah itu. Jawab umumnya bukan untuk mengkritik, bukan untuk menasihati, tapi rata-rata lah tinggal makan selenya. Lah tinggal makan selenya, tinggal minum selenya. Bahkan kau maaf mengecek kau adolah yang minta rila jo maaf ke kau ado ni niat mama so kau mama lah tua. Ado ni niat mama ke nangis. Katiko diletaan galeh na negak basah-basah tangguang tu. Tua kecek aku tu. Kalau diorang seisua gua cenyo kawa. Ustaz cenyo. Akad jo kaki go. Masak galeh basah-basah bataan ke meja. Astagfirullah coba. Lama de itu susahnya suruh istrinya mencuci. Lah tinggal kamanuana iya aka bantam lo jo kaki. Kali ndak jo iya, ndak jo iya banda bagai mencuci. Bakal abian bana. Jadi Rasulullah itu tidak. Nabi justru kalau nampak mereka awak nambah suah. Awak nambah suah. Nabi kan membawa itu dari rumah tangga. Nabi nak mengarajokan itu. Bekerja rumah tangga tu Nabi mengarajokan. Kalau baca mana kau suka bangi sih kau bapak. Kaum ibu kau kerjanya tiga saja. Masuah anak, menyelesaikan tempat tidur, berdandan untuk suami. Asalnya itu tuh kerja suami itu. Memasak, mencuci, menggosok, menyapu. Itu kerja ibu. Cuman dek karena suamiku mencari nafkah di siang hari, diringankan bebannya dari istri dan menjadi lahan amal soleh dan luar biasa bagi istri, diringankanlah kerja suami. Jadi kalaulah salah saya bantu itu tidak perlu diupei. Apalagi mengaluhkan kata-kata kasar. Itulah Islam. Jadi Bapak Ibu, makanya awak sunnah tu nak cek sunnah ketika ibadah sunnah, tapi ketika apa ndak do bakal rajin sunnah. Ketika poligami sunnah, padahal poligami itu ba'ala namanya. Orang ayat yang dibacanya sepotong saja. Mulai dari fangkihu tu ada fa-nya tu. Maka ada tu penyebabnya. Ujung ayat beko wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Itu. Artinya Allah inti ayat tu kau dapat tak usah dilarang. Itu. Awak kalau menyampaikan itu sempurna. Jangan sepotong-sepotong. Allahu a'lam bisawab. Bapak Ibu jamaah terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.